Jadi jangan bilang begitu, Pak Ustadz. Yang penting kita itu menjaga iman. Masalah jilbab itu urusan nomor 2. Ini mulut gak pernah diseleding kayaknya ya. Andai kata jilbab itu gak wajib, ngapain Nabi bilang begitu? Ada yang gak punya jilbab ya Nabi? Ya gak apa-apa lah gak pakai jilbab, gak masalah. Yang penting hatinya beriman. Harusnya begitu tuh Nabi tuh. Tapi kan Nabi gak bilang gitu, Bambang. Ya, ya biasa. Walaupun itu dosa, memang itu dosa. Tapi maksud Ustadz, ketika dia nggak berjilbab itu masih dosanya dosa-dosa biasa. Tapi ketika ada muncul fenomena orang yang mengatakan bahwa jilbab itu nggak wajib, ini kan parah. Pak Ustadz yang ngomong ini nggak sembarangan loh. Istrinya kiai nggak urus. Istrinya Nabi saja mati kafir kok. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh mati dalam keadaan kafir. Jadi jangan bilang begitu, Pak Ustadz. Yang penting kita itu menjaga iman. Masalah jilbab itu urusan nomor 2. Ini mulut gak pernah diseleding kayaknya ya. Jadi teman-teman, untuk itulah hari ini saatnya kita akan membahas itu agar clear masalah-masalah tentang hijab. Maka hijab ini memang mengalami 2 tantangan. Yang pertama adalah orang-orang yang memang tidak mau berjilbab, bahkan mengingkari kewajiban jilbab, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, problemnya adalah mereka yang berjilbab tapi jilbabnya tidak sesuai dengan standar syariat. Dan 2 tantangan ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk laki-laki. Pak Ustadz, kenapa membahas jilbab kok bapak-bapak ikut hadir? Loh, karena bapak-bapak istrinya perempuan. Nah, kecuali kalau istri kalian laki-laki, saya nggak tahu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, karena apa hadirin? Hati-hati. Saya sering bilang bahwa laki-laki tidak mungkin diazab Allah karena kelakuan istrinya yang bermaksiat. Saya ulangi, karena banyak orang salah. Pak Ustadz, perempuan itu tidak berjilbab, berarti suaminya masuk neraka. Salah. Allah tidak pernah mengazab orang karena kemaksiatan orang lain. Gak mungkin. Terus Pak Ustadz, jadi nggak mungkin laki-laki diazab gara-gara istrinya tidak berjilbab. Tapi laki-laki, ingat, laki-laki tetapi tanda petik 2 stabilo biru garis tebal bawah underline bold italic bisa diazab oleh Allah karena membiarkan istrinya bermaksiat, karena diam di atas kemaksiatan itu adalah maksiat. Ada laki-laki istrinya durhaka, Nabi Nuh, Nabi Lut. Apa kemudian Nabi Nuh, Nabi Lut diazab karena kelakuan istrinya? Ya nggak mungkin lah. Tapi Nabi Nuh, Nabi Lut sudah berdakwah. Maka yang dilihat Allah itu adalah bagaimana suami mendakwahi istrinya. Makanya antum wajib mendengarkan tema ini. Sampaikan. Kemarin tuh Ustadz diundang pengajian di salah satu masjid. Keluar dari kajian bapak-bapak, depan pintu, yang membuat saya ternganga-nganga, motor saya itu didudukin seorang perempuan pakai celana setengah paha, bajunya belahan setengah dada, otaknya sisa setengah saja. Saya bilang, mbak, ya Allah, ini mohon maaf ya, ini motor saya mbak. Oh maaf Pak Ustadz, saya duduk. Ya nggak apa-apa. Cuman mbaknya di sini ngapain? Nungguin siapa? Ya karena aneh, dari masjid kita ngelihat pemandangan aura agama, keluar memandang begini kan serba salah. Dilihat dosa, nggak dilihat sayang, mubazir, sembarangan aja. Jadi gimana mbaknya nungguin? Saya nungguin suami Pak Ustadz. Astagfirullah. Suami mbaknya, iya. Saya udah ngebayang suaminya rambut merah, badannya tato, udah gaya gitu kan. Saya udah kebayang, ini pasti ini, aduh suaminya pasti preman dah. Ternyata suaminya pakai baju koko, celananya juga bagus, bersorban, berkopiah putih. Dan saya udah membayangkan, pasti suaminya berkata, ya Allah deh, kamu malu-maluin pakai baju begini ke masjid. Ada ustadz lagi, saya udah ngebayangin begitu. Apa dia bilang? Udah datang deh. Iya ayah. Saya, wih, bisanya loh. Jadi yang saya bayangin tuh kayak ngilang semua akhirnya. Saya dalam hati, Pak Ustadz permisi ya, kami mau pulang dulu. Iya silakan ya. Saya belum selesai mikir itu dia udah pergi duluan. Saya kebayang nih laki model begini, inilah yang bakal dituntut sama Allah. Makanya antum semua wajib ikut kajian ini. Laki-laki perlu tahu. Yes, ini Ustadz ngomong gini biar antum juga sadar. Artinya kajian tentang jilbab kok menghadirkan bapak-bapak Pak Ustadz loh, karena istri kalian perempuan. Jadi problem kita tadi ingat ya, ada dua.
Hari ini ada dua. Yang pertama, orang yang mengingkari kewajiban jilbab, mereka tidak mau berjilbab. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berjilbab tapi jilbabnya nggak syar'i. Nah, maka teman-teman yang berbahagia, kalau ada orang tanya apa sih dalil orang berjilbab Pak Ustadz? Pak Ustadz nggak usah jelimet, langsung saja main tembak aja Pak Ustadz. Surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabi. Hai nabi. Nabi di sini ada al-ta'rif, berarti Nabi Muhammad. Qul, katakan Muhammad. Katakan kepada umatmu, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istrinya orang yang beriman. Berarti ini bukan kekhususan untuk istri Nabi saja. Yudanina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Jadi Allah menggunakan lafaz jilbab. Ya, dzalika adna ayyurafna. Itu menjadi tanda buat mereka. Fala yu'daina, agar mereka tidak dicaci, tidak dilecehkan secara seksual oleh orang-orang kafir. Maka ini sudah vulgar, ayatnya jelas. Oke, ini masih ayat. Kemudian tadi surat An-Nur ayat 31 yang kedua. Surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman. Ini sering saya bahas sebenarnya. Wala yubdina zinatahun. Hei para perempuan, kau tidak boleh mempertontonkan aurat kalian. Wala yubdina zinatahun. Berarti semua tuh perempuan aurat semua tuh, dari pucuk rambut, pucuk kaki, semuanya aurat. Sampai di titik ini berarti perempuan tubuhnya nggak boleh kelihatan sama sekali. Kemudian Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak darinya. Nah, di sini baru letak perbedaan. Jadi kecuali apa yang nampak darinya. Andai kata Allah ngomong semuanya aurat kecuali hidung, selesai sudah. Berarti perempuan wajib tutup semua kecuali hidungnya saja begini. Kalau ini jika andai kata Allah berfirman wala yubdina zinatahunna illa asnanuhunna, semuanya aurat kecuali gigi, selesai. Berarti semua wajib ditutup kecuali giginya gini. Ya. Nggak ada masalah sudah. Tapi mohon maaf ketika Allah berfirman illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak darinya. Nah, yang nampak ini apa? Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Abbas, beliau berkata yang nampak itu maksudnya yang nampak tanpa sengaja. Berarti perempuan itu semua tubuhnya aurat kecuali yang nampaknya tidak sengaja. Berarti menunjukkan seluruh tubuhnya aurat, wajib menggunakan cadar. Ini yang dianut oleh Imam Syafi'i, yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya perempuan dalam dua mazhab ini diwajibkan bercadar. Selesai sudah. Sedangkan pendapat yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari beberapa sahabat-sahabat lainnya, salah satunya Al-Imam Ibnu Mas'ud yang mengatakan illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak darinya, itu maksudnya yang nampak ai minal wajhi wal kaffain, dari wajah dan telapak tangan. Perbedaan mengenai cadarnya itu memang masih menjadi khilaf, saling menghargai. Dan pendapat kedua tadi dianut oleh pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Itulah. Makanya kalau jilbab dijadikan dalil, Pak Ustadz, itu kata mereka yang nggak berjilbab. Alah, kalian sendiri aja masih selisih. Ada yang berjilbab, ada yang bercadar. Lah memang itu khilaf kok. Illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak. Itu tidak jelas apa yang nampak. Tapi kalau kalimat wala yubdina zinatahun, perempuan tidak boleh mempertontonkan zinahnya. Apa zina itu? Perhiasannya. Itu sudah sepakat berdasarkan surat An-Nur ayat 31. Makanya yang berjilbab jangan menghina yang bercadar. Yang bercadar jangan menghina yang berjilbab. Karena dua-duanya memiliki hujjah dan dua-duanya memiliki sumber dasar hukum dari mazhab yang jelas. Syafi'i, Ahmad bercadar. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak bercadar. Jadi masing-masing memiliki hujjah. Oh, kau ini tidak bercadar, ini nutup aurat tanggung. Apa kau bercadar? Teroris. Akhirnya ketika yang bercadar, berjilbab, kelahi, yang paling senang siapa? Yang berpahala. Tahu pahala? Paha. Berpahala. Ya. Jadi saling menghargai, saling menjaga diri.
Tidak boleh saling menghina satu dengan lainnya. Tapi adapun kewajiban jilbab, surat An-Nur ayat 31 dengan jelas vulgar telah menjelaskan itu. Adapun dari hadis, kalau hadis lumayan banyak ya, tapi saya sebutin satu saja, tidak usah banyak-banyak ya. Untuk berkaitan dengan hadis, diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari maupun Imam Muslim. Dijelaskan dari Ummu Atiyah, ini berkenaan dengan salat Id. Diceritakan umirna an nukharrijul khuyyat, kami para wanita yang haid diperintahkan untuk berangkat salat Id. Jadi perempuan haid pun salat Id tetap berangkat. Kemudian bertanya, ngapain ya Rasul? Fayatazilna shalah, perempuan haid enggak salat, mereka mojok. Terus ngapain datang ya Rasul? Mereka mendengarkan khutbah, mendengarkan doanya orang-orang yang beriman. Ini tidak kita bahas, ini bab masalah salat Id. Yang kita akan bahas di sini adalah kalimat qalat imra'atun, seorang perempuan berkata, "Ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab." Buka kupingnya, telinganya besar-besar. Buka telinganya lebar-lebar. Ya Rasulullah, salah satu sahabat kami tidak punya jilbab. Langsung ngomong gitu, nggak punya jilbab. Kemudian apa kata Nabi SAW? Rasul bersabda, litalbasa sahibatuha min jilbabiha, hendaklah yang punya jilbab meminjamkan kepada mereka yang tidak punya jilbab. Setelah perintah perempuan disuruh ikut melaksanakan sholat Id, ada perempuan bilang ada yang nggak punya jilbab Nabi, karena mungkin jilbabnya cuma satu, kotor pula. Akhirnya kata Nabi, pinjamkan sahabatmu tadi. Andai kata jilbab itu nggak wajib, ngapain Nabi bilang begitu? Ada nggak punya jilbab ya Nabi? Ya nggak apa-apa lah, nggak pakai jilbab, nggak masalah. Yang penting hatinya beriman. Harusnya begitu tuh Nabi tuh. Tapi kan Nabi nggak bilang gitu, Bambang. Ya. Jadi artinya Nabi Muhammad dengan vulgar mengatakan hendaklah dipinjami sahabatnya. Artinya lawan katanya, kalau nggak ada yang minjemin, boleh keluar nggak? Nggak boleh. Jadi teman-teman, itu dalil hujah yang jelas tentang jilbab. Kalau Ustadz mau ambil semua ayat-ayatnya, habis tema kita untuk nyebutin dalil doang. Tapi yang jelas untuk orang-orang yang ngeles mania, tahu ngeles mania? Yang kerjaannya ngeles aja, teman-teman yang berbahagia. Ini Ustadz rangkum dari beberapa ucapan yang Ustadz temukan di medsos. Yang pertama, Pak Ustadz, jilbaban itu kuno. Orang makin seksi bajunya, itu menunjukkan dia makin moderat. Kayak perempuan-perempuan kerja, roknya pendek, seksi, itu perempuan modern. Kalau memang kemodernan perempuan didasarkan pada seksinya baju, demi Allah yang paling seksi itu adalah kambing. Berarti yang paling moderat itu adalah kambing, karena dia nggak pernah pakai rok, puas. Ya, jadi teman-teman, antum ini harus jadi seorang agentnya Rasulullah untuk membela jilbab itu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, jilbab itu masalah syariat, masalah kecil, nggak usah dibesar-besarin. Loh, bukankah dosa yang besar itu muncul dari yang kecil? Hello, empe-empe campur lodeh, capek deh. Loh, sekarang zina itu muncul gara-gara apa? Gara-gara ngelihat. Makanya saya bilang, kalau orang mampu jaga mata, pasti nggak bakal zina. Tapi orang yang mampu jaga kemaluan, belum tentu mampu jaga mata. Ini orang-orang nih pasti jaga kemaluan. Ustadz Husnudon tidak berzina, tapi kalau dibilang jaga mata, yang kayak begini, bukannya Ustadz Suudon. Wajah kalian ini wajah-wajah yang beriman, tapi potongan tetap mencurigakan. Ya kan? Jadi artinya teman-teman yang berbahagia, zina yang dosanya besar itu berawal dari mata. Makanya kalau orang matanya mampu dikontrol, dan jaga mata susah teman-teman. Ya, Ustadz tuh pagi-pagi sebelum berangkat pengajian nyempet-nyempetin baca Quran minimal 1 lembar. Habis baca sholat duha 2 rakaat, baru berangkat kajian jam 8. Ya Allah, dapat pahala sedikit di mobil, kanan paha, kiri dada, depan pantat. Apa ndak habis palaku nih ya Allah? Iya. Lah kan ndak mungkin Ustadz nyetir sambil nunduk begini kan, nggak mungkin. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bilang apa? Teman-teman yang berbahagia, dari mata muncul zina, dari jilbab muncul pelecehan seksual. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak Ustadz, yang penting kan hatinya, yang penting kan hatinya. Nih dengerin ya, teman-teman yang berbahagia.
jilbab itu cuman casing Pak Ustadz. Apalah arti sebuah casing? Yang penting hatiku tuh berjilbab. Yang penting hatiku tuh berjilbab. Itu mirip kayak perempuan ketangkep polisi di depan Balikpapan Baru nggak pakai helm. Mana helmmu? Pak polisi. Yang penting hatiku berhelm. Yang penting hatiku berhelm. Ya itu sudah. Gak jelas. Jelas? Jadi nggak bisa. Kalau memang casing nggak penting, kenapa kalian, hei perempuan yang nggak jilbab, kenapa kalian sibuk berdandan ke salon? Bukankah salon itu juga casing? Iya kan? Mereka kadang-kadang nggak konsisten. Perempuan berjilbab itu cuma casing. Iya, kata dia begitu. Berarti nggak penting casing itu, yang penting hati. Padahal mereka di satu sisi mereka doyan ke salon, manicure, pedicure, kukur-kukur, lulur-lulur. Iya kan? Gak jelas. Ini mancing emosi tema ini ya. Jadi teman-teman, gini maksudnya gini, tema kita sebelumnya itu kebanyakan itu samar-samar. Contoh pacaran, itu maksiatnya itu nggak terlalu kelihatan nyata gitu loh. Contoh lagi apa yang kita bahas kemarin itu misalnya masalah meninggalkan sholat, itu maksiatnya maksiat tapi nggak nampak gitu loh. Kalau jilbab ini udah kesepakatan, ijma ulama teman-teman. Tahu ijma nggak sih kalian? Kesepakatan ulama dalam satu hukum dalam satu masa yang sama, itu namanya ijma. Dan ijma bersifat qat'i, tidak mungkin salah. Siapa yang ngomong? Nabi. Kata Nabi apa? Lan tajtami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin berkumpul pada kesesatan. Lah sekarang unyu-unyu ada orang ngatain jilbab nggak wajib. Ngatain katanya jilbab itu cuman kesalahpahaman dalam ahli tafsir. Lucunya dia menukil ayatnya salah pula. Jadi artinya Masya Allah, ini kebodohan yang dilegalitas dengan media. Jadi nampak kayak indah. Sedang kita yang mengatakan kebenaran, justru kita nggak punya kesempatan untuk membalas itu. Ini problem teman-teman. Makanya pejuang-pejuang penggiat dakwah Islam harus bergerak di titik ini. Buat video-video konten kreatif untuk menjelaskan jilbab itu wajib. Buat video, kalian yang punya kreativitas, anak-anak muda, munculkan apa situ ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini tadi, jadi dia ngomong katanya jilbab itu cuman casing, padahal faktanya jilbab itu muncul dari hati yang tulus. Kemudian berikutnya lagi, yang berjilbab belum tentu baik. Memang ini yang jilbaban gini belum tentu baik. maaf kata nih, sorry to say. Oh iya toh, yang berjilbab belum tentu baik Pak Ustadz. Memang. Tapi kalau yang berjilbab aja belum tentu baik, apalagi kau yang gak berjilbab. Ngerti maksudnya? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kadang-kadang mereka suka main perbandingan. Kemarin saya digituin, Pak Ustadz dengan Profesor Dr. XXX yang mengatakan tidak berjilbab. Dia ulama tafsir, kitab tafsirnya banyak Pak Ustadz. Dibandingkan dengan seorang Agus Khairul Huda, lebih pintar mana? Lebih pintar beliau. Dia mengatakan tidak wajib berjilbab, lebih pintar beliau. Tapi pertanyaannya berlanjut, pintaran mana dokter itu dibandingkan Imam Syafi'i? Begitu dong. Pintaran mana dia dengan Imam Abu Hanifah? Pintaran mana dia dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Pintaran mana dia dengan Imam Maliki? Dia selevel Imam Nahrawi. Udah di penjara. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ini yang mereka selalu sampaikan. Lagi-lagi Pak Ustadz, mohon maaf ya, jilbab itu nggak menjamin kebaikan. Buktinya kemarin ada yang berjilbab tapi dia suka mencuri. Oke, memang ada. Bahkan viral di Facebook beberapa hari terakhir, ada perempuan jilbaban di salah satu toko, saya nggak bisa sebutin berkaitan dengan merek, ya kurang etis di masjid nyebut nama Indomaret gitu, kurang bagus ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, lagi mencuri, ketangkep basah, tasnya dibuka, dan masalahnya dia berjilbab. Terus ada yang bilang nyeletuk, tuh kan yang jilbab aja nyuri. Memang yang berjilbab menyuri ada, kita nggak mengingkari teman-teman ya, yang berjilbab mencuri ada. Mohon maaf, tetapi pertanyaannya, banyak mana yang berjilbab mencuri atau yang nggak berjilbab yang mencuri? Ini kan nggak adil namanya. Dia membandingkan kasus satu dibandingkan dengan ribuan kasus lainnya. Ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang bilang apa? Pak Ustadz, aku ini belum siap berjilbab Pak Ustadz. Teman-teman, jilbab itu kewajiban. Barang wajib itu nggak butuh siap.
Aku nanti kalau jadi orang baik akan berjilbab. Jilbab itu nggak nunggu jadi orang baik, cukup jadi wanita balik, selesai sudah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah kau bilang siap, habislah kita, udah nggak perlu berdakwah lagi. Kau enggak sholat, aku belum siap Pak Ustaz. Kau enggak sedekah, aku belum siap. Pakai jilbab, aku belum siap. Nanti besok mati, masuk apa? Masuk surga, insya Allah. Malaikat depan pintu, maaf surgamu belum siap, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini konsep. Problemnya mereka bermain-main di situ, ya. Problemnya mereka bermain-main di kalimat-kalimat seperti itu, Pak Ustadz. Nanti kalau jilbaban itu nanti aku ekstremis. Aneh, dari mana menjalankan agama Allah dibilang ekstrim itu teman-teman? Justru jilbab itu sebenarnya melindungi dirimu. Saya kemarin ceramah di salah satu bank terkenal di Balikpapan. Saya nggak bisa sebutin namanya. Serius, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Demi menjaga rahasia publik begitu ya. Jadi waktu saya ceramah di sensor, konsisten ini ya. Saya konsisten, saya tidak akan nyebut, itu pegang omongan saya. Jadi teman-teman lagi ceramah, waktu itu pengurusnya datang, Pak Ustadz ini pengajiannya udah siap dimulai. Mohon maaf Pak, bukannya perempuannya banyak di sini? Iya Pak Ustadz, tapi ini perempuannya kayaknya mereka malu karena nggak berjilbab. Suruh datang ke sini. Ya Allah Pak Ustadz gimana ya? Suruh datang ke sini. Nggak jilbaban, suruh datang ke sini. Roknya pendek setengah paha Pak Ustadz, suruh duduk depan sini. Loh, mau diceramain gondol sembarangan aja. Jadi subhanallah, karena konsep dalam hati saya gini Mbak ya, ini konsep dakwanya Ustadz. Kalian tiru monggo, enggak juga enggak masalah. Saya tidak pernah memandang siapa mad'u, siapa orang yang didakwai. Kenapa? Batu sungai dipukul pakai palu, palunya patah, batunya gagah. Batu sungai ditetesin air hujan, 10 tahun akan melengkung. So, sahabat-sahabatku yang berbahagia, apakah hati saudara kita lebih keras dari batu sungai? Dan apakah hidayah Allah tidak lebih keren dibandingkan air? Kalau air yang lembek saja bisa membolongi batu sungai, masa hidayah Allah nggak bisa membolongi hati saudara kita? Itu yang membuat Ustadz nggak pernah membedakan. Mau pakai baju seksi silakan, tapi duduknya agak ngiri, biar saya fokus ke depan. Tenang, ada spion. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya. Jadi teman-teman ketika lagi ceramah, saya itu kok ya nyeletuk masalah jilbab, dia kayaknya tersinggung. Pak Ustadz interupsi. Ada apa Mbak? Pak Ustadz mohon maaf ya, Ustadz berbicara tentang jilbab. Saya tuh merasa terdolimi dengan jilbab. Maksudnya, kenapa sih kami perempuan disuruh pakai jilbab itu kenapa? Mbak, Allah itu ingin melindungi dirimu dari kejahatan mata laki-laki yang memandang kamu dengan murahan. Kamu tuh terlalu mahal Mbak untuk dipandang oleh laki-laki yang bukan siapa-siapa dirimu. Tapi maksud Pak Ustadz, jadi laki-laki itu nafsu ngelihat kami, makanya kami disuruh pakai jilbab. Kurang lebihnya begitu. Kalau memang laki-laki nafsu ngelihat saya pakai baju seksi, berarti laki-laki juga wajib berjilbab. Karena aku nafsu ngelihat laki-laki Pak Ustadz. Ya Allah, kalau yang ngomong anak ngapel saya tamparin itu Mbak ya. Tapi yang ngomong orang tidak ngerti ilmu agama, ngalalah kita sudah. Baik. Jadi gini Mbak, mohon maaf ya, ini HP, saya bukannya sombong ya, ini HP agak mahal dikit sih. ini HP, karena harganya mahal, lihat casingnya, depan, luar, belakang, bahkan atasnya pun ada casing. Kenapa? Saya nggak ikhlas HP ini jatuh, lantas lecet, karena dia barang mahal Mbak. Beda saya punya HP di rumah itu HP Cina, itu HP Xiaomi. Apa? Oh Xiaomi, maaf, HP Xiaomi, ya, itu nggak pakai casing. Kenapa Pak Ustaz nggak pakai casing? Karena murah. Nah mbak-mbaknya ini, lihat sama Allah di casingin secantik sesoleha ini. Kenapa? Karena kalian itu Samsung S10 Plus. Ini mas-masnya ini nggak pakai jilbab, HP Cina. Jadi sebenarnya Allah tuh lagi nyintain kalian. Kok kalian nggak paham tuh gimana? Nah ini lagi terakhir lagi, ada lagi masih saya jawabin semua biar ini direkam semua, nanti setiap ngeles kalian buka di video. Oh ini ada jawabannya dari Ustadz ini. Pak Ustadz, apalagi?
Aku tidak mau tuh pakai baju Arab. Aku ini orang Indonesia, NKRI, harga mati. Kalau begitu aku pakai baju Indonesia. Yang bilang jilbab, pakaian Arab itu siapa gondol? Kalian ini nggak punya kuota sih ya. Buka di Facebook, buka di internet, tinggal klik di Google, klik baju Arab kuno, nanti keluar. Ternyata baju Arab kuno itu bentuknya bukan berjilbab begini. Bajunya orang-orang Arab Badui di Dubai, di Yaman. Ketepatan Ustadz udah pernah ke sana. Ustadz teliti, apalagi orang Oman, orang Abu Dhabi, pakaiannya itu memanjang, atasnya nggak pakai jilbab, dikasih rejeng-rejeng di kepalanya, rambut panjangnya dipertontonkan, bagian dada mohon maaf agak diturunin sedikit. Itu baju orang Arab kuno tuh begitu. Nggak pernah keluar negeri sih ya. Paling jauh ke Perapatan, paling bagus ke Landasan, ya kan? Jadi teman-teman, itu jadi kalau kita belajar, jadi bukan pakaian Arab ini. Apa dalilnya Pak Ustadz ngomong begitu? Dalilnya hadis riwayat Asma bintil Murtid. Kata Asma, kami dulu para wanita tuh paling seneng mainan di kebun situ tuh. Fayabdu ma fi sudurihinna wa arjulihinna. Kami bermain-main sampai nampak bagian dada dan bagian betis kami. Berarti orang jahiliyah pakai jilbab tidak? Tidak. Jadi jelas teman-teman yang berbahagia, ini semua manipulasi perkataan-perkataan yang nggak penting ini semuanya bisa dijawab. Pak Ustadz pakai jilbab nanti turun pamorku. Aku kalau pakai jilbab Pak Ustadz nanti aku susah cari kerja, susah cari jodoh. Laki-laki nggak mau sama aku kalau berjilbab. Aha, bukankah itu namanya scanning terbaik untuk memilih laki-laki terbaik untuk kalian? Kalau laki-laki tidak mau nerima kau dalam keadaan berjilbab, berarti itu bukti kalau laki-laki itu tidak layak jadi imam dalam hidup dan matimu. Begitu. Kemarin datang perempuan, umurnya 23 tahun, masih muda, berparas ayu, kulit putih, mukanya oval, mata belotot, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Datang-datang dari jauh nangis. Saya kaget, siapa itu kok datang-datang nangis? Pagi-pagi ada perempuan cantik nangis, ya saya takut juga lah. Siapa tahu dia minta pertanggungjawaban, ya kan? Saya tidak pernah menyentuh dia. Jadi akhirnya saya tanya, mbaknya kenapa nangis? Pak Ustadz, saya tahu Ustadz sibuk, tapi boleh nggak saya minta waktu 15 menit aja Pak Ustadz, tolong. Saya mau tanya pertanyaan. Oh nggak apa-apa mbak, kalau untuk kamu jangan 15 menit. 1 jam pun nggak apa-apa. Anak ngapel, 5 menit aja pusing kepalaku ya. Sini. Apa yang AA bisa bantu? Cia. AA, begini Ustadz, saya itu bingung. Suami saya itu menggugat saya untuk bercerai. Ya Allah, kenapa minta cerai? Kenapa? Katanya saya istri nggak soleha. Dia minta apa? Dia minta saya buka jilbab. Loh, kamu dulu menikah pakai jilbab enggak? Aku dulu nikah pakai jilbab, Tat. Kenapa sekarang minta buka jilbab? Dia bilang dulu kan masih staff, sekarang udah jadi manajer. Ibu-ibu istri manajer kalau udah pada kumpul cantik-cantik, rambutnya pirang, cabul katulistiwa, alis anti badai, joget morena, maju mundur, cantik. Namun bukan sok cantik, karena mereka itu pingin dimanja. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalian ngerti gak sih, gak gaul banget sih kalian ini. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, dengerin. Saya bilang, mbak gak bisa mbak, mohon maaf ya, kamu gak boleh jilbaban. Tapi saya diancam Pak Ustadz. Biarin. Saya bahkan mau dicerai Pak Ustadz. Gak urus. Kalau dicerai, kamu menikah karena Allah, berceraimu karena Allah. Allah gak tidur mbak. Allah bakal siapkan dengan yang lebih baik. Kamu jangan minta cerai, tapi kalau dia mencerai kamu, urusan dia. Insya Allah Allah berikan yang terbaik. Kalau nggak ada yang mau, aku yang ngawinin kamu ya, sebagai ustadz yang bertanggung jawab. Loh, bukannya apa-apa teman-teman, ini masih muda, butuh perhatian dan bimbingan. Beda kalau udah mak-mak, makasih ya, karena mereka udah memiliki ilmu dalam menghadapi kehidupan. Lihat betapa bijaknya ustadz ya. Jadi teman-teman yang berbahagia ini karena lagi viral mengantarkan suami. Ya nggak ngerti, nggak punya kuota dia ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelasin tadi, tidak bisa, itu hukum Allah walaupun suami yang minta. Begitu teman-teman.
Jadi sehingga berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, ini hujah untuk mereka orang-orang yang tidak mau berhijab. Satu lagi, kemarin tuh lebih keren lagi, salah satu mahasiswi kami di Samarinda. Memang anak itu liberal, Ustaz udah tahu. Dia bilang begini, Pak Ustaz, bagus mana perempuan berjilbab tapi hatinya busuk, atau perempuan tidak berjilbab tapi hatinya baik? Ustaz jangan ngeles, jawab. Baiklah. Saya akan jawab, tapi syaratnya satu. Apa Pak Ustaz? Kau wajib jawab dulu pertanyaan saya. Apa Pak Ustaz pertanyaannya? Bagus mana? Ginjalmu sehat, jantungmu bocor, atau jantungmu sehat, ginjalmu bocor? Jawab. Itu sudah. Jadi sama kayak begitu. Perempuan berjilbab, hati busuk. Perempuan tidak berjilbab, hati buruk, tidak ada yang bagus. Tapi bagaimana mungkin saya tahu hatimu baik kalau jilbabmu aja nggak ada? Ya, sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Maka apa yang Ustaz paparkan tadi itu untuk menghadapi orang yang tidak mau berjilbab dengan segala medianya. Dan kemarin terbongkar ya, yang teriak-teriak apa namanya no hijabs day dan lain sebagainya, itu ternyata pelakunya itu kan dia sok-sokan berjilbab, kemudian dibuka biar menunjukkan hari ini kita nggak pakai jilbab nih. Mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf teman-teman, ternyata mereka adalah orang-orang murtadin yang memang udah nggak berjilbab. Nah kita gimana Tat? Apa yang kita bisa lakukan? Itu harinya hari apa? Tanggal berapa itu Mbak? Yang hari no hijab itu? Februari tanggal 1. Mulai sekarang semua Ustadz bilang, komunitas akhwat, komunitas ummahat, setiap tanggal 1 Februari kita kencengin buat video-video tentang kewajiban berjilbab. Di mall sewa satu kapling kecil itu 1 meter persegi, kemudian nanti siapkan di situ jilbab. Tiap orang datang pakai baju seksi, permisi Mbak, ya selamat hari Hijabs Day tanggal 1 Februari. Bukan kebalik Mbak, enggak, yang benar Hijabs Day. Terus programnya apa Mbak? Programnya Mbaknya mau nggak saya tantang challenge untuk berjilbab? Aduh saya nggak jilbaban Mbak. Oh enggak, ini bukan diperintahkan berjilbab, Mbaknya mau kami jilbabin doang. Jadi sebelum berjilbab difoto, dijilbabin yang cantik, dimodelin yang bagus, ya kan, kasih kembang, kasih apa begitu, foto. Kemudian nanti taruh tempelin di satu kertas, before and after. Siapa tahu dia di rumah memandang, cantik juga aku berjilbab ini ya Allah. Loh hidayah itu kadang-kadang begitu. Kita kudu kreatif melawan mereka. Ya, kita kudu kreatif melawan mereka. Jadi teman-teman, atau buat juga itu video apa namanya, no hijabs day Balikpapan mengaji. Itu covernya begitu. Orang kaget. Wih, Balikpapan mengaji semenjak dibina sama Agus Khairul Huda, itu makin sesat ini. No hijabs day, diklik set, bapak-bapak yang muncul, tidak ada hijab bagi saya, begitu. Jadi teman-teman tertipu mereka. Wow, dipikirnya Balikpapan mengaji udah tidak pakai jilbab sekarang. Ternyata no hijab day for Muslim kelas, begitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jelas ya, itu tugas kita yang pertama, ngelawan orang yang nggak berjilbab. Yang kedua, tugas yang kedua, dan ini tidak kalah penting juga, melawan orang yang hijabnya belum syar'i. Ya, maka teman-teman yang berbahagia, ada orang berhijab tapi dianggap tidak berhijab. Siapa itu Pak Ustadz? Yang pertama, yang pertama apa itu? Yang pertama, kalian pikir nyanyi? Lagi mikir nih apa yang pertama ini? Ya? Lupa juga Ustadz. Yang pertama, teman-teman yang berbahagia, adalah orang yang menggunakan hijab tapi tidak konsisten. Ustadz tuh sering mengumpamakan hijab itu seperti ini, segel. Ini air ini, ya teman-teman, lebih mahal dibandingkan air biasa. Yang membuat dia mahal itu kira-kira airnya apa segelnya? Segelnya. Buktinya apa? Ini kalau dicucuk sekali cucuk, cuk begitu, dari harga 500 dijual 100 rupiah, laku nggak? Enggak. Padahal nggak diminum, cuman dicucuk doang. Orang nggak ada yang mau beli. Perempuan berjilbab itu macam itu. Dia punya segel. Sekali kebuka, maka menjadi hilang harga dirinya. Pak Ustadz, teman-teman ngapel, nggak mungkin lah buka jilbab itu mustahil Pak Ustadz.
Anak ngapel udah terdidik Pak Ustadz. Ya, Anda nggak mungkin buka jilbab di depan orang sana. Mohon maaf, tapi kadang nongkrong di depan rumah sambil nungguin Lele Salome lewat. Kadang ada Lele Salome nggak jilbaban, langsung tempel Lele. Apa ini? Apa ini? Handuk tuh kan, pengalaman pribadi kan. Handuk. Kadang pakai baju you can see, tank top. Oh, you can see ketek me. Luar biasa. Teman-teman yang berbahagia itu pakai baju you can see. Keluar ada Lele Salome andalannya. Mau keluar astagfirullah. Nggak boleh, kata Pak Ustadz dosa. Ambil jilbab yang panjang, berubah. Panggil Lele. Kata Lelenya, Mbak, rambut atas ditutup, rambut tengah keribu dibuka, ya. Gerwel, hitam ndak karuan begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Masya Allah ya. Itu namanya orang pakai hijab tapi nggak konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, orang pakai jilbab tapi nggak bisa membedakan mahramnya. Sehingga terkadang, mohon maaf ya, saya sering bilang, kalau di dalam rumah itu boleh buka jilbab nggak? Kita di dalam rumah itu loh boleh, kan kalau di luar kan wajib pakai jilbab. Di dalam rumah boleh buka jilbab nggak? Tergantung. Nggak boleh di dalam rumah buka jilbab kalau ada orang lain. Nah, kalau di dalam toilet baru boleh buka jilbab nggak? Nggak boleh. Ada pegawai PDAM. Jadi teman-teman yang berbahagia, jadi bukan berada di mana dirimu, tapi berada di depan siapa kamu. Loh iya, kadang di dalam rumah dia nganggap udah bebas, ada sepupunya datang. Sepupu mahram nggak? Bukan. Nanti kapan-kapan kita bahas mahram juga boleh. Nanti ada pembahasan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Ustadz punya bapak, Dewi Persik punya bapak. Kami belakangan baru sadar ya, ternyata bapak kami itu bersaudara. Ini ceritanya sembarangan aja. Iyakah? Ceritanya gondol. Ceritanya apa kata dunia, Ustadz bersepupuan sama Dewi Persik ya. Ustadz punya bapak, Dewi Persik punya bapak, bapak kami bersaudara. Berarti Ustadz sama Dewi Persik tadi apa namanya? Sepupu. Berarti Ustadz mahram nggak sama Dewi Persik? Bukan. Ustadz boleh nggak nikah sama Dewi Persik? Enggak boleh. Kamu punya suami kok, sembarangan. Masa saya di poliandri ya kan? Jadi teman-teman, jadi Ustadz dengan Dewi Persik nggak boleh buka aurat. Walaupun bapak kami ini bersaudara. Dan itu kebanyakan diantara kalian karena ketidakpahaman ilmu, jadinya kayak tadi itu berjilbab. Tapi di depan sepupu tidak pakai hijab. Na'udzubillahi min dzalik, dan itu hukumnya adalah salah. Yang ketiga, perhatiin, menggunakan hijab tapi menyisakan aurat. Contoh, mohon maaf ya, contoh ya, orang pakai jilbab itu yang khilaf tuh cuma muka dengan telapak tangan doang. Oke. Maka jangan nambah-nambahin bajunya 2/3. Ini apa-apaan kayak gini pakai hijab begini nih. Nggak usah ditarik-tarik bajumu, biasa aja. Nggak boleh, perempuan tuh 2/3 begini nggak boleh, salah ini. Dan banyak perempuan berhijab tapi bajunya kayak begini, nggak boleh, salah. Roknya gantung 3/4. Ini kayak jualan nasi apa, bawang goreng aja ditimbang-timbang 3/4, 2/3, nggak boleh. Kadang pakai jilbab, mohon maaf saya contohin. Ini bajunya diikat gini, set, bajunya dibuka gini, set, kelihatan putih-putih di tengah-tengah. Itu malah mengganggu konsentrasi kami sebagai laki-laki, ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, itu kesalahan terjadi seperti itu, menggunakan hijab tapi masih menyisakan aurat. Atau jilbaban, ada lagi yang jilbabnya itu agak ketarik begini. Nah, jadi kelihatan kayak ada hitam-hitamnya di depan sini. Biasanya jilbabnya siapa itu? Ibu-ibu pejabat. Biasanya ibu-ibu pejabat begitu. Ada hitam-hitamnya di sini. Malah kadang ada yang dikeluarin begini, set. Jadi bentuknya kotak, ada jilbabnya begini. Kayak sunio perasaan. Tidak boleh. Oke ya, clear ya, clear. Itu tadi yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, pakai hijab tetapi mengandung zina. Apa zina itu? Bukan zina ya. Kalau zina itu hubungan seks terlarang. Ini zina.
Apa zina? Perhiasan. Saya bilang perempuan tuh fitrah ya, ada kembang itu wajar, nggak apa-apa. Islam nggak ngelarang, asalkan kembangnya satu, itu wajar. Ini nggak kembang semua, sak pot-potnya, sak akar-akarnya keluar semua begini. Loh, itu pakaian mengandung zina. Zina itu apa? Memancing laki-laki untuk tertarik melihat dia. Kemarin di bandara itu, Ustaz lagi mau keluar kota, masa ada perempuan pakai jilbab dikasih kayak benang-benang gitu, jadi kayak rambut jadinya. Saya lihat ini jilbab apa rambut ya? Kepo juga kita. Pengen ngelihat ini modelnya aneh gitu loh. Ya, perempuan tuh pakai baju jangan mengandung zina. Kemudian berikutnya pakai jilbab tapi bajunya terlalu ketat. Nah, ini problem juga ini. Pakai jilbab, kaosan ketat, belenduk, kelihatan semua lipatan perut bumi 7 lapis dengan 7 mata air yang berbeda. Ya Allah, nggak boleh. Bajunya ketat, jilbaban tapi celana legging tuh pakaian dalaman. Nabi waktu itu ketemu perempuan naik kuda, terjatuh, tersingkap kainnya, roknya keangkat, tapi kemudian bawahnya ada celana. Kata Nabi apa? Rahimallahul mutasarwilat. Suami itu, teman-teman, kasihan banget. Anak kecil nggak punya pasangan, hatinya menangis. Apalagi hati kecil nggak punya pasangan, ya. Jadi teman-teman, jadi teman-teman yang berbahagia, ya, insya Allah ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh bajunya terlalu tipis. Itu yang dikatakan Nabi, uridat alayyan nar, dipertontonkan kepadaku api neraka, wa wajadtu aktsara aliya minan nisa, aku temukan kebanyakan penghuninya berisi wanita. Kenapa ya Rasulullah? Diceritakan Nabi karena mereka ingkar pada suaminya, karena mereka bla 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 bla, sampai pada kalimat aku melihat perempuan diazab dengan azab yang aku tidak pernah melihat sebelumnya. Siapa itu ya Rasulullah? Salah satu yang disebutkan Nabi, kasiyatun ariyatun, perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Siapa itu? Perempuan yang berbaju tapi tipis, pakai baju warna putih, daleman warna merah, jalan berkeringat, cocok sudah kayak bendera merah putih, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, berhati-hati, berwaspada mengenai tentang pakaian ini, jangan sampai terlalu tipis, ya, jangan sampai pula terlalu ketat. Akhirnya apa? Dia pakai baju, loh, mohon maaf sekalian yang telanjang sekalian, dia tahu dia salah, tinggal menunggu hidayah. Insya Allah kalau Allah berikan hidayah dia bertobat. Yang problem dia pakai jilbab, dia pakai baju panjang tapi tipis. Jadi dia yang ngerasa buka aurat, dia ngerasa enjoy aja. Padahal di mata Allah sebenarnya dia kasiyatun ariyatun, perempuan yang berjilbab tapi telanjang. Itulah gambaran dari Allah. Maka di sini tanggung jawab kita, Ustadz lantik untuk semua anggota ngapel sebagai duta Rasulullah, agen Islam untuk membenahi khususnya dalam hal jilbab. Ingat ya, insya Allah nanti pada tanggal 1 Februari 2021 kita jadikan sebagai hari hijab perlawanan melalui sosial media. Setiap teman-teman buat video masing-masing. Apa isi videonya? Tentang propaganda kewajiban untuk berjilbab. Insya Allah ini dakwah kita untuk menyaingi mereka yang sebenarnya mereka itu nggak punya masa, tapi karena punya media sehingga vulgar, viral, dan akhirnya luar biasa menjadi sesuatu. Dan memang faktanya ada pengaruh. Banyak perempuan berjilbab yang masih ragu berkata, buat apa aku berjilbab Pak Ustadz, ya kayaknya sama-sama aja. Nah itu teman-teman, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Tidak berpanjang, tidak berlebar. Makin panjang juga nampaknya wajah kalian tidak terlalu paham-paham amat begitu ya. Untuk itu kita langsung masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, tanggapan Ustadz tentang seseorang yang mengatakan hijab itu anjuran bukan perintah dalam Al-Quran. Teman-teman, dalam kaidah usul fikih ada kaidah mengatakan al-asal fil amr lil wujub. Pada dasarnya perintah itu hukumnya adalah wajib, hatta yadullu dalil, sampai muncul dalil yang memindahkan fungsi wajibnya menjadi sunnah. Jadi kalau anda mengatakan anjuran, maksudnya itu cuma sunnah, justru anda yang digugat. Mana dalilnya? Perintah berhijabnya sudah ada.
Bahkan ada lagi hadis yang lebih vulgar. Waktu itu Rasulullah SAW masuk ke kamarnya Asma, ke kamarnya Aisyah. Di situ ada Asma. Asma pakai baju tipis. Nabi ngelihat perempuan berbaju tipis, Nabi langsung palingkan wajahnya, ngek begitu. Sama kayak anak apel juga gitu, ketemu cewek cantik pakai baju tipis, langsung dipalingkan wajahnya, ngek begitu, mencari di mana titik yang lebih terang. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, apa kata Nabi? Ya Asma, hei Asma, innal mar'a, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil haidah, jika sampai umur haid, la yuslah ayyura minna ila hadza wa hadza, tak pantas dilihat darinya kecuali ini dan ini, kecuali ini dan ini. Dan itu menjadi salah satu dalil Imam Abu Hanifah, Imam Malik yang mengatakan jilbab tidak, cadar tidak wajib. Begitulah. Jadi artinya dari situ menunjukkan rambutnya nggak disebutin Nabi. Mesti Nabi bilang kecuali ini dan ini dan ini. Nabi tidak bilang ini, rambut nggak ada. Jadi dalil kami sudah banyak. Justru yang mengatakan itu anjuran, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Contoh, perintah untuk berkurban. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Berarti hukum kurban pada dasarnya apa? Pada dasarnya apa? Wajib. Tuh. Kok ulama bilang sunnah? Karena ada dalil yang mengalihkan kewajibannya menjadi sunnah. Mana dalilnya Pak Ustadz? Idza dakhalatil ashr, jika masuk pada 10 hari yang terakhir, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian hendak berkurban. Kalian hendak itu berarti menunjukkan wajib apa sunnah? Sunnah, karena diberi pilihan. Itu dalil begitu. Ya, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang mengatakan ini cuman anjuran justru digugat oleh dalil. Tunjukkan dalil sekali saja Nabi memperbolehkan perempuan keluar tanpa menutup rambutnya. Selesai sudah. Ya, jadi Ustaz nggak bisa digugat. Mana dalilnya Ustaz mengatakan itu wajib? Justru Anda yang bilang sunnah dituntut, mana dalilnya? Saya mengatakan wajib, perintah wajib, sampai ada dalil yang mengalihkan dari wajib menjadi sunnah, dan itu kaidah usul fikih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita berhijab di sekolah, apakah sah hijab yang kita pakai di sekolah tapi di luar tidak berhijab? Tadi yang saya bilang ini pelin-pelan. Kadang berjilbab, kadang enggak, kadang berjilbab, kadang enggak, kadang berjilbab, kadang enggak. Itu besok masuk surga Pak Ustadz. Insya Allah masuk surga. Kadang surga, kadang neraka, kadang surga, kadang neraka, kadang surga, kadang neraka. Itu lebih tersiksa, panas dingin begitu. Apa ndak sariawan dia di neraka nanti ya? Jadi hijab yang begini tadi Ustaz udah contohin, segel teman-teman, segel sekali kebuka sudah nggak ada harganya. Perempuan jaga hijabmu, apapun yang terjadi hijab itu harga diri kalian. Jangan mau kalian mau dibuka hijab hanya karena bekerja. Naudzubillahi min dzalik. Pak Ustaz saya kerja, kalau pakai jilbab nanti saya ditolak. Biarin, itu udah resiko. Kita sebagai muslim punya konsekuensi diri ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, alhamdulillah saya adalah seorang driver ojek online berinisial, alah pakai inisial lagi, berinisial G, yaitu Grab. Alah. Pertanyaannya apakah saya apakah saya lawan ketua saya mendapatkan orderan akhwat jika diperbolehkan bantu solusi mengenai tentang batasannya? Ya memang di dalam Islam hukum standarnya laki perempuan itu tidak boleh saling menggonceng satu dengan lain ya, kecuali dalam keadaan yang sifatnya darurat, nggak boleh. Makanya waktu Bunda Aisyah tertinggal dari rombongannya Nabi, waktu itu Bunda Aisyah itu kan ceritanya izin sama Nabi, aku mau buang air kecil. Ya udah buang air kecil. Waktu buang air kecil gelangnya Bunda Aisyah itu jatuh. Kemudian beliau tuh datang naik onta. Sampai di onta kata Nabi, oke, siap semua, siap Nabi, jalan. Aisyah ingat lu gelangku ketinggalan. Dicarilah ke tempat yang tadi dia buang air kecil, ya kan? Akhirnya dapat gelang, diambil, rombongan udah pada berangkat, Aisyah sendirian. Gitu loh. Akhirnya Bunda Aisyah mikir, kalau aku ngejar Nabi, ya kalau arahnya benar. Ini kan padang pasir. Bunda Aisyah akhirnya coba tidur. Tertidurlah beliau di atas onta itu, berharap nanti ada rombongan Nabi yang akan menjemput dia. Nah di belakang itu ada sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Asal, sahabat Nabi yang sangat soleh. Ketika melihat Aisyah, dia kaget. Astagfirullah, istri Nabi ada di sini. Itu aja. Kemudian Sofwan bin Asal menggeret ontanya Aisyah. Jadi beliau nggak naik onta, beliau menggeret, karena nggak boleh gonceng perempuan yang bukan mahramnya. Coba kalian naik motor,
ada perempuan cantik jalan sendirian. Mbak kenapa? Aku tadi tuh mas habis digangguin orang. Kamu naik motor terus dituntun begini ya. Luar biasa. Itu kalian tanda laki-laki yang soleh plus aneh ya. Apalagi nontonnya naik ke atas sana gitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia nggak boleh. Itu hukum. Kalau kita berbicara hukum ya, saya tidak dalam rangka mengurangi rezeki Anda, tapi memang secara hukum tidak diperbolehkan. Ya, nah ini masalahnya gimana? Wallahu a'lam bishawab. Saya pribadi tidak ikut bisnis online. Saya juga bingung bagaimana memberi solusi ke Anda. Tapi mungkin kalau di cancel itu bisa kan? Nggak bisa. Nah, misalnya waktu dia menongol wajahnya perempuan, langsung di cancel. Ya memang ini konsekuensinya berkaitan dengan rezeki kita yang berkurang. Nah, perempuan juga sebaliknya. Loh saya pernah lagi mau ke bandara, telat ini. Sudah telat, mobil ada masalah pula. Jadi Ustadz nggak bisa, gimana naik gokar kelamaan. Mau nggak mau gojek, datang perempuan. Allah. Mbak gini mbak ya, orderannya saya yes. Berarti mbaknya dapat uang kan? Mbaknya pergi nggak apa-apa. Bapak nggak jadi naik? Enggak, insya Allah nggak apa-apa. Saya tolak. Padahal masih muda, ada istri. Jadi teman-teman yang berbahagia. Jadi begitu ya mas ya. Ya saya tahu ini agak berat nyampaikannya, tapi memang hukumnya begitu. Sama perempuan yang gojek, makanya kita butuh. Makanya saya juga pernah cerita sama teman-teman di salah satu ojol juga ya. Saya ketepatan ceramah di situ. Kenapa sih nggak bisa diprogram? Pak Ustadz kalau diprogram nanti kasihan yang laki, karena pasti yang rame perempuan, karena pengguna transportasi kami itu kebanyakan perempuan. Dan perempuan kalau bisa milih pasti dia akan milih perempuan. Belum lagi yang laki-laki kalau bisa milih pasti milih perempuan juga. Itu masalahnya ya kan. Baik. Ustadz, ini tadi sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya, ana memiliki nenek. Oke. Nenek saya sudah tua. Giginya saja tinggal 2. Hinggap di jendela. Burung kakak tua. Namun nasabnya bukan berasal dari ibu ana. Dan nenek saya sudah tua. Jadi penglihatannya sudah terganggu. Sebentar dulu, kok bingung saya ini. Saya punya nenek, nasabnya bukan dari ibu. Neneknya siapa jadi? Lo kan gitu kan, aneh kan, pertanyaan ini aneh ya. Oke, coba saya lanjutin dulu. Apakah saya memiliki wudu, masih memiliki wudu, lalu saya mengantarnya ke toilet? Apakah wudu saya batal? Apakah ada khilaf di antara 4 madzhab? Maksudnya itu intinya gini aja lah kesimpulannya. Saya mengantarkan nenek ke toilet, apakah itu membatalkan wudu? Mengantarkan nenek ke toilet, begitu yang saya paham ya. Kalau nanti nggak pas, tanya lagi aja ke saya. Wallahu a'lam bishawab. Ada fotonya tapi nggak jelas ini. Ini fotonya di sini ya. Ada gambar begini. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau kita sudah berwudu lalu mengantar orang ke toilet, atau nggak usah ngantar ke toilet, kitanya ke toilet, itu tidak membatalkan wudu. Ke toiletnya loh ya. Kecuali kalau di toilet kalian melakukan aktivitas sosial di sana, nah itu membatalkan dari sisi aktivitasnya. Paham ya? Jadi kesimpulannya mengantarkan orang ke nenek tidak batal menurut 4 madzhab, nggak ada khilaf. Nggak ada khilaf kalau yang begini. Ini sama juga kayak ini, Pak Ustadz, apakah boleh kita berwudu di dalam toilet? Nggak boleh, haram, najis teman-teman. Berwudu di toilet, wudu, nggak boleh. Ya, kecuali kalau berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya, nggak apa-apa. Paham ya? Seperti itu. Ini biar nggak salah paham, karena banyak pertanyaan, boleh nggak kita wudu di toilet? Nggak boleh, najis. Toilet, tahu toilet ya, lubang gitu. Baik, Ustadz, bagaimana jika istri saya sebelum menikah ia berjilbab, bahkan setiap kajian selalu bercadar, tapi ketika sudah menikah maka terlihatlah sifat aslinya. Ia sering keluar rumah tanpa menggunakan jilbab. Bagaimana cara saya menasihati istri saya yang awalnya berjilbab, setelah menikah ia tidak berjilbab, dan jika saya menasihati dia tidak menaati, apakah saya berdosa? Yang pertama, istri Anda nusus, ini namanya nusus ya.
nusus itu perempuan yang durhaka kepada suami, dan itu dosa besar. Ya, maka bagaimana untuk menyampaikannya? Ya memang kalau Anda bisa nasihati, nasihati dengan cara yang bijak, face to face. Jangan dikerasi. Perempuan itu terbuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Yang namanya bengkok kalau dibiarin tambah bengkok, kalau dilurusin terlalu kencang patah. Ngerti maksudnya? Perempuan itu bengkok, gampang bengkok artinya gampang berubah. Gampang berubah. Ibu-ibu, pilih madu apa racun? Madu. Di madu apa diracun? Diracun. Itu bukti kalau perempuan itu gampang berubah. Ya kan, hanya ditambahin di saja itu bisa berubah maknanya. Jadi teman-teman, aku karuan mati tat daripada ngeliat suamiku kawin lagi. Oh, jangan begitu. Ya, teman-teman, kalau perlu dianterin lah ya, baik. Itu lagi. Jadi kesimpulannya gimana? Nasihati dia dengan baik. Kalau dinasihati juga nggak nurut, ya sesuai hukuman yang berlaku ya. Kan di dalam Islam kalau nusus perempuan dinasihati, fa'idhun, nasihati. Dinasihati nggak nurut, maka yang kedua apa itu? Wahjuruhunna fil madhaji', bisa ranjang. Bisa ranjang. Yang ketiga, masih nggak nurut, wadribuhun, pukul. Pukul mereka, tapi pukulannya nggak boleh membekas, hanya menakut-nakuti. Yang keempat apa? Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Fase delegasi, utusan, mediasi, panggil ustadznya. Kau punya ustadz siapa dek? Bawa sini. Nggak ada ustadz aku. Bagaimana udah pakai ustadz aku saja? Ya sudah, ngobrol, nasihati, ngomong yang baik. Kamu kenapa tidak berhijab, Mbak? Ingat loh ya, di setiap rambut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, setiap rambut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan rambut itu akan berkata jika ia dibuka di depan orang yang tidak selayaknya. Nih, udah begitu keempat masih nggak nurut, ya sudah. Berarti saatnya yang kelima bercerai. Ya, terkadang ketika kita memiliki kaca yang retak, kita harus menambalnya. Tapi ketika kaca itu udah hancur berantakan, buang saja, jangan kau pegang di tanganmu, karena hanya akan melukai tanganmu sendiri. Lo perempuan nggak berjilbab, terus kita mau sudah dinasihati semua masih nggak nurut, akan melukai tangan kita. Maksudnya apakah menjadi penyebab kita kelak susah masuk surga? Ya, kayak dinasihati. Saya nggak nyuruh cerai, tapi semoga dengan sebelum-belumnya tadi dan didoain ya. Jangan lupa orang berdakwah itu doa. Kadang kita kebanyakan dakwah itu ikhtiar, semangat, tapi nggak mau doa. Ya nggak sukses, ya nggak sukses. Kemudian berikutnya, saya mau bertanya, Ustadz, alhamdulillah keluarga saya lengkap, tapi hanya satu yang menurut saya kurang, yaitu cinta. Bagaimana sih cara mengembalikan dan mewujudkan cinta dalam keluarga? Karena orang tua saya itu sibuk, jadi jarang banget ajarin saya tentang agama. Jadi sedih Ustadz, bagaimana cara untuk mewujudkan cinta di dalam keluarga? Saya adalah anak. Ya iyalah, dari tadi mama semua disebutin. Jadi teman-teman, dengerin ya. Cinta itu muncul memang dari tatap muka, dari pertemuan. Ada pepatah mengatakan cinta itu berasal karena kebiasaan. Problemnya tadi adalah orang tua Anda adalah orang tua yang sangat sibuk, sehingga jarang sekali untuk memunculkan rasa cinta di dalam keluarga. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, memang ini tanda kutip ya, ini sebenarnya curhat sih. Ini curhat, karena sebenarnya kalau saya mau jawab, bukan jawab di depan anaknya, saya harus jawab di depan siapa? Orang tuanya, karena yang berproblem adalah orang tuanya. Kalau anak berkata bagaimana mewujudkan cinta, ya memang agak susah. Tapi mungkin seandainya kalau si anak mau mengalah, cobalah ngomong sama orang tua. Ayah, selama ini kayaknya keluarga kita ini udah cukup segala-galanya. Uang sudah banyak ayah, rumah kita juga udah bagus, tapi kok kayaknya ayah jarang ada di rumah. Tapi kan semua harta ini juga untuk kamu nak. Iya ayah, aku juga butuh harta. Tapi semua anak tidak hanya butuh harta, kita juga butuh cinta. Begitu. Jadi kita mohon ayah, uang ayah bisa digantikan dengan yang lain, tapi tidak dengan cinta ayah. Jadi tolong ayah, sesekali kita duduk bareng yuk, kita buat pengajian di rumah. Ayah panggil ustadz siapa aja, nanti kemudian kita dengarkan ceramah. Nah, panggil ustadznya ke situ, ustadznya panggil di situ, sebelum datang di WA, Ustadz bisa nggak request tema apa
ini temanya tentang bagaimana kewajiban orang tua untuk mementingkan keluarga. Karena ayah saya bla 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 bla. Itu diperbolehkan. Enggak apa-apa. Mungkin nanti kalau yang ngomong ayahnya, mungkin yang ngomong ustadznya, mungkin ayahnya bisa berubah. Seperti itu Mbak ya. Baik. Saya mau bertanya, jika ayah sudah meninggal dan si anak melakukan maksiat, apakah ayah tersebut akan disiksa Pak Ustadz? Ayahnya meninggal saat anak umur 9 tahun dan belum balik. Ya tadi yang Ustadz bilang, di Islam itu kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia akan bertanggung jawab pada apa yang dia lakukan sendiri. Jadi tidak ada menanggung dosa. Bapak tidak mungkin menanggung dosa anaknya setelah dia balik. Tidak ada menanggung dosa. Tetapi orang tua akan dituntut masuk neraka kalau melakukan apa tadi? Pembiaran. Nah sekarang problemnya ayah ini, tapi tadi meninggalnya anaknya belum balik. Ya ayahnya nggak bertanggung jawab apa-apa. Kenapa? Karena waktu meninggal emang belum balik. Sedangkan maksiatnya terjadi setelah balik. Nah, jadi teman-teman yang berbahagia, yang seperti itu ayahnya tidak akan diazab oleh Allah karena tidak ada keteledoran di dalam dirinya. Paham ya? Cuma bagi si anak selalu kita katakan, kalau kamu pingin ayahmu cepat masuk surga, jadilah orang yang soleh. Ya. Salah satu motivasi Ustadz berdakwah, kenapa Ustadz mau berceramah pagi malam? Salah satunya Ustadz ingin, mohon maaf ya, ini menjadi amal copy paste yang terkirim kepada almarhum Bapak. Begitu. Ustadz dulu Masya Allah ya, ingat sekali perjuangan beliau. Ustadz mondok, zaman gak enak, gak punya duit, sama almarhum Bapak itu diajak apa? Naik kapal tidar itu. Kita tidur ngemper di pinggir-pinggir jalan, naik kelas ekonomi. Kalau kita mau mondok itu berangkat mondok kelas ekonomi, makannya tuh ngantri kayak orang di penjara gitu. Serius, yang pakai rantang, pakai besi, kelontang, ikannya tuh semi-semi mentah gitu. Dan itu saya udah ngeluh gak kuat, tapi almarhum Bapak itu yang memberi kekuatan. Kamu harus kuat. Tapi kalau aku gak kuat ya gak bisa. Aku kalau gitu pulang lagi, gak diterima. Kalau gitu aku minggat, ayah gak punya anak, ayah buat yang baru. Begitu. Ini udah kayak gak punya harga diri saya ini Pak ya. Udah kayak anak buangan. Tapi ternyata setelah beliau meninggal, saya pulang dari Yaman, ternyata orang tua tuh cerita, sebenarnya yang paling, mohon maaf saya kan bilang yang paling keren itu ayah. Kata ibu saya itu yang paling cengeng itu untuk urusan anak-anak itu ayahnya. Ibunya itu malah kuat, tetapi beliau tuh kalau di depan saya seakan-akan gak butuh. Anaknya tiga-tiga dipondokin semuanya. Pondok. Jadi di rumah tuh gak ada siapa-siapa. Diketawain sama teman-temannya. Pak Haji, anak Pak Haji taruh pondok, nanti gede mau makan apa? Orang ini saya cari gak ketemu. Saya mau tunjukin, saya minumnya susu beruang. Susu beruang. Ya kan? Ngeri teman-teman. Loh, artinya perjuangan orang tua. Ya. Sebelum balik itu Ustadz udah dididik. Nah sekarang udah gede, Ustadz ingin mengabdi kepada beliau yang sudah meninggal. Salah satunya itu tadi. Makanya antum sekalian, ya bukan maknanya nanti anak durhaka orang tua nggak diazab. Ya kalau gitu aku durhaka aja. Salah. Orang tua Anda tetap akan sedih di alam yang berbeda. Tunjukin, saya Pak Ustadz mau buat program. Apa? Kemarin itu ada lagi tuh sabun cair barokah. Wah nggak apa-apa, buat program macam-macam apa sih itu? Ya. Buat program yang unik-unik yang kira-kira belum dikerjakan orang lain. Ada GMB, gerakan mukena bersih, kan bagus itu. Gerakan apa, sedekah beras lah, gerakan macam-macam gerakan semua, gerakan tubuh kalian. Ya, gerakan semuanya. GNB, wah, gerakan nikmatnya berpoligami. Baik, jadi teman-teman yang berbahagia. Apakah boleh menggendong anak yang tiba-tiba menangis di dalam sholat? Boleh. Boleh menggendong anak Pak Ustadz? Boleh. Yang penting anaknya tidak membawa najis. Dalilnya apa Pak Ustadz? Hadis Nabi Muhammad dari menggendong Umamah, putrinya Zainab. Zainab itu anak Nabi. Berarti Umamah siapanya Nabi? Cucu. Ya, beliau cucunya Nabi. Kata sahabat, Nabi gendong, kalau ruku sujud ditaruh di bawah. Nggak apa-apa, gendong doang loh ya. Jangan nanti anaknya ditaruh lari dikejar-kejar dulu. Nggak bisa. Waktu kecil kelas 3 atau 4 SD saya pernah sholat sambil makan permen Pak Ustadz. Diterima atau tidak sholatnya? Sholat sambil makan permen yang gak diterima, keles. Tapi kan problemnya Anda belum balik. Kelas 3, 4 normalnya belum balik ya. Gak tahu juga kalau kalian kelas 3 udah mimpi basah, saya gak ngerti ini ya.
Tapi yang jelas kelas 3 atau 4 itu biasanya belum balik. Jadi ya sholatnya batal, tapi namanya anak-anak ya nggak apa-apa lah. Sholat sambil lompat-lompat, nggak apa-apa namanya anak-anak. Makanya anaknya Kang Guru jalannya lompat-lompat, nggak apa-apa. Bapaknya aja lompat-lompat. Kenapa anaknya babi jalan nunduk? Malu bapaknya babi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana baiknya kalau ada bencana seperti kebakaran atau gempa, kita lagi sholat, kita menyelamatkan diri atau melanjutkan? Gini bahasanya, ketika ada gempa Anda diperbolehkan membatalkan sholat, diperbolehkan. Tetapi apabila Anda melebihi keimanan dari itu, kemudian Anda tetap bersikukuh melanjutkan sholat, monggo. Itu mirip sama kayak sholat berjamaah. Bagi laki-laki itu mestinya harusnya sholat berjamaah ke masjid. Tapi kalau hujan dia nggak wajib berjamaah. Tetapi lebih dari sekedar iman, Rasulullah mencontohkan beliau tetap berangkat ke masjid walaupun lagi hujan. Fara'aitu an-nabi yasjudu 'alal ma'i wattin. Aku melihat Nabi sujud di atas air dan tanah. Hatta ra'aitu athara jabhatihi, sampai aku melihat ada bekas becek di bagian dahi Rasulullah. Itu lebih dari iman. Padahal Nabi bilang apa? Kalau lagi hujan kalian enggak berjamaah pun enggak apa-apa. Tapi Nabi tetap berjamaah. Sama kayak tadi ya. Kalau ada bencana enggak boleh. Boleh untuk membatalkan sholat. Ya, boleh membatalkan sholat. Tetapi apabila dia tetap bersikukuh melanjutkannya, itu lebih dari sekedar iman. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini buat siapa ini? 3. Ikhwan semua? Oke. Baik, yang ikhwan 3, yang akhwat 3. Untuk yang ikhwan terlebih dahulu. Memperebutkan sebuah buku berjudul Sijum. Kok Sijum? Oh ini. Oh Sijum, tapi ada Sijumnya ini kan, sponsor. Penghalang taat, pemicu maksiat. Wah ini baju keren nih, buku keren. Ya baik, teman-teman yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah, panitia diperhatikan yang angkat tangan duluan ya, saya nggak melihat soalnya. Siapa yang bisa menyebutkan satu dalil saja kewajiban wanita wajib berjilbab? Siapa dulu? Silakan. Cek. Al-Ahzab ayat 59. Apa isinya? Tentang yang menjulurkan hijab itu tadi Pak Ustadz. Iya lumayan lah, nggak masalah ya. Harusnya Anda menyebutkan ayatnya. Saya bacakan kalau. Ya baca sudah, nggak apa-apa. 5 4 3 2. Sebentar Ustadz, ini ada problem sedikit. 1. (0,99) Al-Ahzab ayat 59 artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, betul, silakan diberi. Kemudian yang kedua, keajaiban berkah. Masih ikhwan? Baik. Untuk ikhwan, teman-teman, pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjelaskan tentang surat An-Nur ayat 31 mengenai tentang perbedaan ulama antara jilbab dengan cadar? Ya, silakan. Berdiri. Itu di surat An-Nur ayat 31 itu di kalimat kecuali apa yang nampak pada dirinya. Jadi ihtilaf yang pertama menyebutkan yang menjadi acuan adalah satu pakai cadar, yang satu tidak. Tapi wajib menutup seluruhnya kecuali yang terlihat. Ulamanya nggak disebutin siapa gitu.
Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu yang pakai cadar diwajibkan. Enggak pakai cadar Imam Syafi'i sembarangan. Imam Syafi'i kok pakai cadar? Imam Syafi'i mengatakan wajib bercadar. Iya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berfatwa wajib pakai cadar. Abu Hanifah dan Imam Abu Imam Malik. Hanifah dan Imam Malik mengatakan tidak wajib pakai cadar. Baik, betul sekali. Keajaiban berkah. Silakan. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga, teman-teman yang berbahagia, masih untuk ikhwan ya. Bagaimana menjawab pertanyaan orang yang mengatakan bahwa jilbab itu urusan casing? Ini duluan. Jadi kalau misalkan jilbab itu cuma casing, apa bedanya jilbab sama berdandan ke salon? Gitu aja. Saya tadi panjang banget ngejelasin. Oh, intinya gitu ya. Atau tambahin lagi lah dikit lah apa gitu. Bukankah casing itu adalah hal yang penting untuk memberitahu isi hati kita begitu? Coba ungkapin. Bukankah casing itu adalah Sesuatu yang menunjukkan isi hati kita. sesuatu yang menunjukkan isi hati kita? Subhanallah, tidak pernah terbesit dalam pikiran saya. Ini jawaban keren loh. Bahkan saya nggak pernah terbesit dalam hati saya. Kasih dia. Untuk perempuan. Buku dengan judul Bahagiakan Dirimu, Nikmati Ujianmu. Ada cintanya bersama hikmahnya. Luar biasa, judulnya ngeri ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 5 contoh orang yang berjilbab tapi tidak dianggap berjilbab sama Allah. Panitia silakan, saya nggak ikut-ikut. Ya, untuk orang yang berhijab tapi tidak dianggap berhijab, yang pertama tidak konsisten, yang kedua tidak bisa membedakan mahramnya, yang ketiga menggunakan hijab tapi meninggalkan beberapa bagian, yang keempat pakai hijab tapi tidak mengandung zina, yang kelima pakai hijab tapi bajunya terlalu ketat dan tipis. Baik, betul ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mendapatkan buku dengan judul Perilaku-perilaku emas demi menggapai kenikmatan abadi. Ngeri banget judul-judulnya ini ya. Perilaku emas untuk mendapatkan pribadi. Pertanyaannya adalah, jelaskan kepada saya tentang hadis Ummu Atiyah yang berkaitan dengan sholat Id, di mana ada perempuan tadi yang mengatakan tidak punya hijab. Ada yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Isi hadisnya tadi Pak Ustadz itu mengenai para wanita diizinkan, dianjurkan untuk Nabi untuk pergi sholat Id walaupun dia sedang dalam keadaan tidak suci. Tapi ada yang mengatakan dia tidak mempunyai hijab. Jadi Nabi menyuruh untuk temannya atau saudaranya untuk meminjamkan hijab padanya. Ya, betul. Kemudian berikutnya, untukmu generasi pejuang pesan cinta Al-Qaeda. Al-Qaeda yang itu. Iya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana Anda menjawab apabila perintah tidak berjilbab itu muncul dari seorang suami. Itu. Silakan. Mohon maaf, ulang pertanyaannya Ustadz. Oh, belum tahu pertanyaannya, tapi udah angkat tangan ya. Enggak. Lama-lama saya suruh angkat kaki baru tahu rasa. Baik.
bagaimana sikap dan tanggapan Anda apabila yang meminta Anda membuka hijab itu justru muncul dari seorang suami? Kalau pendapat saya lebih untuk menasehati suami supaya dia kan seorang imam, seharusnya dia mengajarkan kita hal yang baik, mengajarkan kita yang agar untuk menuju ke jannah. Jika itu dari suami saya tidak bakal nurutnya karena hijab itu wajib bagi muslimah. Jadi walaupun suami memerintahkan tetap tidak mau buka hijab? Tidak. Walaupun diancam dengan perceraian? Tidak. Oke. Ya, silakan. Pesan cinta Al-Qaeda. Baik, itu mungkin dari Ustadz sebelumnya atau dari panitia ada yang mau ditambahkan? Mas Walis? Untuk yang minggu depan nggak diumumkan dari sini. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Agus. Jadi clear ya tentang hukum hijab dan fenomena-fenomenanya juga. Dari kami mewakili teman-teman panitia Balik Bangun Ngaji ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa ngapel biasanya per 2 pekan, tapi khusus pekan ketiga berhubung Ustadz kita umroh nanti. Insya Allah tanggal berapa ya? Tanggal 20? Tanggal 22 ya. Jadi mohon doanya juga buat Ustadz agar umrohnya dimudahkan. Amin. Dan mohon doakan kita juga Ustadz. Insyaallah. Ya, sudah tahu doanya. Iya. Iya. Jadi yang diumumkan adalah insya Allah ngapel nanti tanggal 15 ya teh. Insya Allah. Jadi maju seminggu ya. Ya, jadi minggu depan insya Allah ngapel lagi. Kayak gitu. Khusus bulan Februari. Ya. Insya Allah Maret nanti normal lagi. Itu aja mungkin. Jazakallah khair Ustaz. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau emang dari panitia udah nggak ada tambahan itu ya, dan semoga bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Untuk itu mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa wajhana binuril iman. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang maha melihat, maka lihatlah kami semua hamba-hambamu berkumpul di masjid ini ya Allah. Kami ingin datang untuk mencari ilmu, bukan ingin menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan orang lain, tapi kami ingin cari ilmu karena kami ingin menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan diri kami sendiri di masa lalu kami. Ya Allah, siapapun di antara kami para wanita-wanita yang dulu pernah membuka hijab kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Rabb. Kami berjanji akan menutup masa lalu kami. Kami akan buang foto-foto kami yang membuka tentang jilbab rambut-rambut kami. Kami akan membuang semua kenangan-kenangan pahit itu ya Allah. Kami ingin bertaubat kepadamu dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Maka kami akan tutup rambut ini sampai tetes darah penghabisan kami. Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan hidayah kepada saudara-saudara kami, kerabat, kakak, adik, saudara, ibu yang mungkin belum sampai hari ini belum menggunakan hijabnya. Kami mohon ya Rabb, berikan mereka hidayah, lapangkan hatinya agar mereka mampu menggunakan hijab. Karena kami tidak mau terpisah dengan mereka di alam akhirat kelak. Kami tidak ingin terpisah dari mereka. Kau pisahkan dengan api neraka yang melahap rambut mereka. Rabbana, siapapun yang ingin berbuat buruk kepada agama ini dengan mengatakan hijab tidak wajib, Rabbana berikan hidayah kepada mereka agar mereka dapat mengerti indahnya berhijab sebagai menjalankan syariat baginda Rasul yang kami cintai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkan kami dari api neraka, jauhkan kami dari lahapan api neraka. Harim luhumana wa batsaratana minan nar, haramkan kulit dan daging kami dari lahapan api neraka. Lapangkan kuburan kami ya Allah, terangi kuburan kami ya Rahman, berikan kuburan kami yang lapang. Jangan kau himpit kami di tengah desakan tanah yang begitu kelam di dalam kuburan kami. Rabbana, berkah daripada amal-amal soleh kami mohon matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari kematian su'ul khatimah.
dengan kebesaran dan keagungan-Mu ya Arhamar Rahimin. Satukan kami dengan keluarga kami, saudara kami. Satukan kami di dalam surga bersama anak-anak kami. Jangan Kau pisahkan kami dengan mereka ya Allah. Rabbana, siapapun yang memiliki hajat di antara kami, maka siapapun yang bersatu dalam kajian ngapel ini ya Rabb, mereka adalah saudara. Jangan pisahkan kami dari satu surga yang sama. Kuatkanlah persatuan ini hingga kami mati kelak di alam kubur kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun yang duduk di Masjid Namira pada malam hari ini, saksikan fa innaka khairas syahidin, karena Engkau adalah zat yang terbaik dalam menjadi saksi. Ya Allah, satukan kami dalam surgamu bersama baginda Rasulullah. Berikan kami kesempatan memeluk baginda Nabi. Berikan kami kesempatan untuk membisikkan kalimat jazakallahu khairan ya Rasulullah. Terima kasih atas segala anugerah hidayah yang kau berikan kepada kami ya Rasulullah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami anak-anak yang saleh, sehingga ketika orang tua kami meninggal dunia, sehingga ketika ayah kami meninggal dunia, sehingga ketika ibu kami meninggal dunia, mereka semua ikhlas karena telah melihat kami menjadi anak-anak yang berguna bagi agama nusa maupun bangsa. Tapi jika memang orang tua kami telah meninggal dunia, ya Rabb, lapangkan kuburannya. Berkah amal soleh kami di masjid ini menimba ilmu, lapangkan kuburannya, lapangkan kuburannya, jauhkan dari cacing-cacing tanah yang menggerogoti jasadnya. Demi keagungan-Mu ya Rabb, kami mencintai mereka, mencintai ayah dan bunda kami. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Innaka qulta fi kitabikal karim ud'uni astajib lakum hanahnu da'awnaka ya Rabbana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, hidup kita hanya sekali. Apa yang kita banggakan jika kita tak mampu memberi arti? Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.